Assalamualaikum Pak Misron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Misron. Akhirnya ketemu juga ya Pak Misron ya. Ya Pak Isan. Setelah kemarin saya sudah mengontak WA Pak Misron ya. Jadi kita nanti sudah akan agendakan nanti ada supervisi ke kelasnya Pak Misron. Ya. Kira-kira harinya apa Pak Misron? Untuk supervisinya mungkin bisa saya agendakan itu minggu depan ya Pak ya. Hari Senin. Ya, hari Senin. Ya. Baik, hari Senin berarti Pak Misron ya. Kira-kira nanti di kelas mana Pak Misron? Karena saya ngajarnya di kelas 11 ya mungkin nanti mau tidak mau di kelas 11 Pak Isan. Oh di kelas 11 ya. Baik Pak Misron, berarti nanti hari Senin di kelas 11 ya Pak Misron. Berkaitan dengan sebelum observasi nanti di kelas Pak Misron, ini saya mau bertanya, kira-kira yang mau dibawa nanti tujuan pembelajarannya apa Pak Misron? Untuk tujuan pembelajaran kali ini nanti di materi saya tuh tujuan pembelajarannya adalah menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Ya Pak Isan. Menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Baik Pak Misron, kemudian kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai nih Pak Misron? Untuk analisa seni rupa 2 dimensi itu sebenarnya di sini nanti ada 2 ranah yang akan dicapai. Yaitu yang pertama itu ranah untuk diri siswa sendiri, dan yang kedua adalah untuk kolektif, jadi sesama antar siswa. Untuk yang diri sendiri, siswa nanti akan dilatih untuk kepekaan estetikanya. Ketika dia menghadapi sebuah karya seni rupa 2 dimensi, bagaimana perasaannya itu bisa diwujudkan dalam sebuah tulisan, sehingga tulisannya itu bisa menjadi sebuah analisis karya seni rupa 2 dimensi itu. Kemudian untuk secara kolektif itu nanti siswa secara berkelompok Pak. Jadi nanti dalam pembelajarannya akan sebuah secara kelompok sehingga mereka dapat bekerja sama, saling bertukar pikiran agar menghasilkan suatu analisis yang secara menyeluruh. Baik, berarti area yang dikembangkan ada 2 sisi tadi ya Pak. Dari segi individu siswa, kemudian yang kedua dari segi berkelompok, bersosialisasi dengan temannya. Baik Pak Misron, kemudian nih nanti kira-kira saat pembelajaran nanti berlangsung Pak Misron sudah menyiapkan dengan strategi apa Pak Misron? Untuk analisis karya seni rupa 2 dimensi ini saya lihat yang paling cocok itu menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Di mana nanti siswa akan disajikan sebuah masalah yaitu berupa karya seni rupa 2 dimensi disediakan itu baik dari karya seniman lokal, nasional ataupun mungkin bisa juga dari seniman luar negeri, internasional. Nah dari karya yang disediakan lewat foto Pak, nanti siswa bisa menganalisis tersebut secara bersama-sama. Berarti nanti dengan menggunakan problem based learning ya Pak ya, dengan berbasis masalah. Dan yang dihadirkan nanti adalah objek buatan karya seni dari seniman luar negeri ataupun dalam negeri ya Pak. Berarti langsung asli karya seniman ya Pak? Ya mungkin bisa berupa video ataupun foto Pak. Oh baik. Bisa video juga foto. Baik Pak Misron, yang terakhir nih kira-kira harapan dari Pak Misron sendiri apa ketika nanti kita sudah menyelesaikan kegiatan coaching ini Pak Misron atau supervisi ini? Ya, saya berterima kasih sekali pada Pak Isan karena sudah mempercayakan kegiatan supervisi ini kepada saya sebagai yang guru yang disupervisi, sehingga harapan saya tentunya sangat besar nanti mungkin di dalam pembelajaran saya itu saya bisa melihat sisi positif dan mungkin ada sisi kurangnya, sehingga bisa saya refleksikan nanti Pak untuk ke depan bagaimana saya harus mengajar, sehingga ini nanti ya bisa menjadi sebuah refleksi buat saya sendiri. Baik, sebagai refleksi bagi Pak Misron sendiri ya, begitu. Baik, saya rasa sudah cukup Pak Misron, kita sudah cukup lama berbincang. Mudah-mudahan kita nanti segera bertemu ya di hari Senin nanti ya. Kita langsung di kelas 11. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar, semuanya lancar.
Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Siap Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sampai berjumpa lagi Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Mas Arindra. Oke, silahkan disiapkan Mas Arindra. Kabarnya gimana kelas 11 MIPA 4? Baik ya hari ini ya? Tidak ada yang sakit ya? Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Arindra, oke, ada Abizar, Caca ada, oke. Saya kira semuanya hadir ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai seperti biasa ya, kita yel-yel semanra terlebih dahulu. Semanra? 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 Maju bersama? Bebas semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Kemarin Pak Jan sudah memberikan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Untuk materi kali ini nanti masih sama, yaitu dengan cara kita menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Kita diberikan batasan di sini adalah karya seni rupa 2 dimensi jenis lukisan ya, agar kita tidak meluas nantinya materinya. Coba saya bertanya kepada kalian, ada yang pernah melihat lukisan? Pernah ya? Oke, siapa yang tadi angkat tangan? Oke Mas. Saya pernah melihat lukisan di rumah kakek saya. Pernah melihat lukisan di rumah kakek saya. Rumah kakeknya ya? Lukisannya itu wujudnya apa? Atau objek yang dilukiskan apa Mas? Pemandangan alam Pak. Pemandangan alam. Ya. Bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Tetapi dari lukisan itu kira-kira pernah enggak kalian menganalisisnya? Coba Masnya dulu. Belum Pak. Belum pernah? Ya. Kalau yang lain? Belum juga. Kalau kemarin kan kita sudah mencoba menganalisis dari unsur konsep dan prinsip ya. Tapi kalau ini dari bahan, kemudian ada alat, media, dan lain sebagainya. Itu belum pernah ya? Sama sekali belum pernah ya? Oke, nanti kita akan mencoba itu. Tapi sebelum kita mencoba menganalisis, Pak Zen ada satu pretest ya. Nah, ini pretestnya. Bawa HP semuanya? Bawa, silakan HP-nya dikeluarkan, nggak apa-apa. Oke, sudah bisa masuk di sana. Muncul gambarnya. Terus ada pertanyaannya? Ada. Oke, silahkan pertanyaan itu dijawab. Dijawab di pertanyaannya itu ya. Oke, masih berubah-berubah. Oh ya, masuk lagi. Cat air tetapi masih yang paling besar. Kuas, oke benar. Akuarel juga benar. Jadi dari pretest ini dapat kita ketahui bahwa lukisan yang ditampilkan di sini tadi secara analisis berdasarkan bahan, alat, media, dan tekniknya itu bisa terjawab dari situ. Oke, kita tinggalkan pretest ya. Paham ya ini ya? Oke. Baiklah, sebelum jauh ke materi, Pak Zen ingin memberikan sedikit motivasi pada kalian. Sini kita lihat videonya. Bisa terlihat jelas ya videonya ya. Sambil saya ceritakan sedikit dari video ini. Nah, seni itu ada di mana-mana. Dari video itu sedikit termotivasi ya untuk mempelajari lebih dalam materi ini ya. Oke. Saya lanjutkan materinya.
Di sini nanti kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya itu ada 5. Yang pertama dapat menganalisis bahan. Yang kedua dapat menganalisis alat. Yang ketiga dapat menganalisis media. Kemudian yang keempat menganalisis karya berdasarkan teknik. Dan yang terakhir kalian bisa mempresentasikan. Itu kompetensi dasarnya. Sekarang kita coba yang bahan terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang bahan? Ada? Oke. Bahan adalah zat yang digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, benar. Menurut April sudah benar. Di situ coba dibuka bagian cat air. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu alat. Ada yang bisa menyebutkan tentang alat? Oh ya, Mas Ardian coba. Alat apa itu? Silahkan dibaca. Alat adalah perangkat yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, jawaban dari Mas Ardian benar ya. Kita beri aplaus pada Mas Ardian. Bisa ya dipahami ya bahwa bahan dan alat itu saling berkaitan. Yang terakhir kita harus memiliki teknik. Ya, teknik ini adalah apa ini kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan teknik itu seperti apa? Oke, Mas Darva silahkan dijelaskan teknik itu seperti apa? Teknik, pengertian teknik dalam seni rupa adalah metode yang dilakukan untuk menciptakan berbagai jenis karya seni rupa 2 dimensi. Teknik tersebut dibuat untuk memudahkan pemula dalam belajar. Selain itu, teknik juga bermanfaat bagi mereka yang sudah mahir untuk lebih menyempurnakan dan mempercepat pengerjaan. Ya, berarti teknik itu intinya metode, cara untuk membuat atau berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Oke, benar sekali jawaban Mas Darva ya. Kita bisa berikan tepuk tangan untuk Mas Darva. Setelah materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan enggak? Saya, mungkin Pak. 1, 2. Oh ya, oke. Mbak Fatimah ya? Iya. Mbak Fatimah, oke. Saya mau bertanya, Iya, silakan. apakah semua karya seni rupa dapat dianalisis berdasarkan bahan, alat, media, dan tekniknya? Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Mungkin 2 lagi pertanyaan atau masalah? Ya. Oke, Mbak Jessica. Oke. Apakah menciptakan karya seni rupa 2 dimensi harus mempertimbangkan bahan, alat, media, dan tekniknya? Oke, itu nanti kita bisa pecahkan bersama-sama di dalam kelompok juga ya. Kita tampung dulu masalahnya. Ada lagi 1 lagi? Oke, cowok lagi. Oke, Mas Hafi. Manfaat apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran ini? Baik, ada 3 pertanyaan yang menurut saya berbobot dan perlu kita pecahkan secara bersama-sama berdasarkan kelompoknya. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya dulu. Oke, kelompoknya sudah semua ini? Sudah ya? Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana menganalisis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan bahan, alat, media, dan teknik. Oke, di layar monitor sudah terlihat sebuah karya seni lukis. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya itu ya. Oke, bisa. Sekarang LKPD-nya sudah saya bagikan, nanti bisa dicoba, tapi kok kayaknya sedikit lemas ya. Kita nyanyi sebentar ya. Ada yang tahu lagunya Ojo Dibanding ke? Silahkan berdiri sambil joget juga nggak apa-apa. Silahkan pokoknya biar semangat mengerjakan tugasnya nanti ya.
Dah, tepuk tangannya. Silahkan LKPD-nya dibuka. Saya kasih waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan. Oke, baiklah. Saya kira waktunya sudah habis. Silahkan nanti bergantian memaparkan hasil dari analisis karya seni rupa 2 dimensi berupa lukisannya berdasarkan jenis lukisan masing-masing yang sudah kalian deskripsikan dan analisis. Oke, silahkan kelompok 1 memaparkan hasil dari analisisnya yang sudah dikerjakan di LKPD. Silahkan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil analisis dari lukisan cat air tinta Cina. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Berikutnya dari kelompok yang tidak presentasi, mungkin ada yang memberikan tanggapan. Kelompok 2 ya, dari Mbak Garneta. Silahkan Mbak Garneta memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kami yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah jelas mengenai bahan, media, teknik. Ya, berarti di medianya ya. Medianya lebih rinci. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 yang memberikan tanggapan. Baiklah, saya kira presentasi untuk pekerjaan kelompoknya cukup, dan silakan kembali ke tempat semula dan mejanya tolong dirapikan lagi. Sudah? Sudah kembali ke posisi masing-masing? Sudah ya? Oke, perhatiannya berdasarkan presentasi dari kerja kelompok yang mengerjakan LKPD tadi untuk menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Sebelum menuju ke penutup, kita membuat kesimpulan bersama-sama terlebih dahulu. Tadi kan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang masalah ini. Apakah semua karya seni rupa 2 dimensi berupa lukisan itu dapat dianalisis, Pak? Jawabannya adalah bisa, berdasarkan bahan, alat, media, dan tekniknya. Ada lagi yang perlu ditanyakan tentang bahan, alat, dan media, dan teknik, serta cara menganalisisnya? Sudah cukup? Kalau begitu coba saya tanya, bahan itu tadi ada apa saja? Bahannya ada arang, terus cat. Jadi seperti itu ya manfaatnya ya. Bisa ya dipahami ya itu ya. Oke. Untuk umpan baliknya nanti akan mendapatkan post-test atau penilaian. Silakan nanti dicek di Google Classroom. Kegiatan rencana berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti sudah ke praktek ya. Jadi di KD yang bertujuan untuk membuat karya. Jadi kita nanti akan praktek karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objeknya. Nah itu silakan di kegiatan hari ini saya cukupkan. Silakan sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Arendra menyiapkan kelasnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kelas ini karena pembelajarannya berjalan dengan lancar. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat sore Pak Misron. Sore Pak Isan. Ya, sehat-sehat Pak Misron. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sudah terlaksana juga acara supervisi di kelasnya Pak Misron ya. Ya. Nah, kira-kira perasaannya bagaimana setelah dilakukan supervisi?
Kalau perasaan saya ya cukup puas Pak, daripada saya mengajar sendiri tapi tidak ada yang supervisi sehingga tidak ada yang mengobservasi. Ya kalau jujur puas. Cukup puas ya. Cukup puas. Oke, baik Pak Misron. Nah, jadi pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Misron itu dinilai Pak Misron cukup puas ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Kira-kira ini Pak, apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran Pak Misron itu? Kalau dari hasil observasi Pak Isan ya. Saya membaca bahwa ada sedikit manajemen waktu yang harusnya saya perhatikan Pak. Oh begitu. Karena antara di teori dengan praktek menganalisisnya tadi itu ada sedikit kemoloran waktunya. Dimana harusnya ya kalau bisa ya 50-50 gitu Pak. Tapi ternyata agak molor sedikit sehingga memakan waktu di bagian yang terakhir, bagian yang evaluasi presentasi siswa itu tadi. Oh, bagian presentasi tadi ya, sedikit molor. Jadi ya. ada kaitannya dengan manajemen waktu ya Pak ya. Iya Pak Isan. Oke. Kira-kira Pak Misron, kalau dari indikator ketercapaian yang sudah ditargetkan Pak Misron ini tercapai atau tidak dalam pembelajaran itu Pak? Ya, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini tercapai Pak. Saya lihat mulai dari teorinya hingga sampai ke praktek menganalisis dan praktek presentasinya itu semuanya sudah tercapai walaupun waktunya sedikit molor, tetapi secara indikator itu semua sudah tercapai untuk keberhasilan siswa bisa menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Oke, jadi untuk indikator sendiri sudah cukup tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah sudah bisa menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Nggih. Bagi Pak Misron. Oke, kira-kira nih Pak Misron, hal apa yang didapatkan dari kegiatan observasi ketika di lapangan di pembelajaran Pak Misron itu, kemudian nanti untuk pengembangannya kira-kira bagaimana Pak? Hal-hal yang bisa saya dapatkan ya Pak ya? Dari observasi yang kita dari lakukan. Observasi yang dilakukan tadi. Ya, yang pertama yang bisa saya dapatkan yaitu pembelajaran tentang apa ya, pelajaran bagi saya itu manajemen waktu tadi. Manajemen waktu. Ya, itu seharusnya saya bisa mengontrol di mana waktu yang di awal itu seharusnya tidak terlalu lama sehingga tidak memakan pada bagian atau siklus-siklus lainnya di akhir tadi Pak. Saya kira itu yang menjadi hal yang bisa saya perbaiki di kemudian hari. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan kompetensi yang akan dikembangkan dari Bapak atau mungkin rencana tindak lanjut, kira-kira lebih spesifik seperti apa Pak nanti rencananya? Kedepannya mungkin yang pertama saya akan memperhatikan waktu ketika saya mengajar. Jadi kadang terlalu asik Pak, kita ngasih materi terlalu asik ya. Mungkin di awal itu pada saat pemberian materi itu mungkin akan saya pelajari lagi, akan saya kemas gimana dengan waktu yang sepersekian menit itu siswa bisa paham. Jadi waktunya bisa lebih efektif dan efisien Pak. Mungkin yang bisa saya kembangkan di bagian itu. Entah mungkin nanti saya bisa menggunakan media pembelajaran, kan sudah ada banyak media pembelajaran sekarang. Nah, saya juga ingin menggunakan media pembelajaran yang kekinian. Kalau yang tadi kan masih sebatas video, PowerPoint dan lain sebagainya. Mungkin nanti ke depan saya bisa menemukan itu Pak, ya, untuk menjadikan waktu lebih efisien ketika memberi materi seni rupa 2 dimensi. Oke, berarti mungkin ke depan Pak Misron akan berselancar ya, kira-kira menemukan media apa yang kekinian bisa diterima oleh anak-anak tentunya ya Pak. Kira-kira apa Pak, media apa kira-kira yang menurut Pak Misron itu sudah kekinian yang mungkin akan dikembangkan Pak Misron ke depannya itu? Saya melihat akhir-akhir ini kok itu loh Pak, apa AI ya Pak ya. AI ya. AI itu kan sekarang Artificial Intelligence itu kan sekarang lagi booming ya Pak. Nah, mungkin untuk kegiatan pembelajaran khususnya di seni rupa itu mungkin sudah ada. Toh AI kan juga dekat sekali dengan ilmu seni rupa ya Pak. Nah ini saya baru mencari itu mana yang formula, mana yang pas untuk menerapkan AI itu ya. Semoga saja segera tercapai Pak Isan. Oke, berarti kira-kira Pak Misron membidik ya, ini
ada AI itu tadi ya di depan ya. Itu mungkin akan dikembangkan oleh Pak Misron sebagai rencana tindak lanjut dan pengembangan untuk pembelajaran dari Pak Misron sendiri ya. Begitu. Oke. Baik, saya rasa sudah cukup Pak Misron. Mudah-mudahan kedepannya karena sudah dilaksanakannya kegiatan supervisi ini menjadikan Pak Misron dan juga untuk pengembangan area pengembangan peserta didik juga menjadi lebih luas, lebih bisa memberi manfaat banyak kepada guru dan siswanya Pak ya. Amin Pak Ihsan. Terima kasih Pak Misron atas waktunya. Amin. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih Pak Misron ya. Bisa nih Pak. Monggo.